Efesus pasal 5 ayat 6. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sudah dapat 2, 3. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Puji Tuhan. Dan apa yang seterusnya. Nah, khotbah saya hari ini saya berikan judul larangan bagi anak Tuhan. Nah, menjadi kalimat kunci dari pembacaan ini dari pasal 5 ayat 6 sampai yang ke-18 menjadi kalimat kunci adalah ada 6 larangan bagi anak Tuhan yang harus kita taati. Jadi ada 6 larangan bagi anak Tuhan yang harus kita taati. Nah, puji Tuhan, dengan tema larangan bagi anak Tuhan, maka kita akan melihat bagian-bagian ini. Larangan yang pertama diungkapkan pada ayat yang ke-6. Yang dikatakan, janganlah kamu disesatkan dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi larangan yang pertama, jangan menjadi orang yang mudah disesatkan. Jangan menjadi mudah atau jangan menjadi orang yang mudah disesatkan atau jangan dipermudah oleh keadaan dunia ini. Disesatkan oleh dunia ini. Nah, kalau bicara disesatkan berarti sesuatu yang tidak tepat. Kalau bicara disesatkan berarti salah jalan. Kalau bicara disesatkan berarti bukan hal yang baik. Itu adalah hal yang jahat. Contoh, kalau Alkitab mengajarkan kepada kita untuk melakukan yang benar, tapi iblis mengajarkan melakukan yang jahat. Itulah yang disebut disesatkan. Nah, ternyata zaman dulu sampai zaman sekarang kita membaca kata sesat atau penyesatan sudah ada di dalam Alkitab. Betul? Ribuan tahun yang lalu Alkitab ini sudah ditulis di daun papirus, bahkan di perkamen-perkamen yang ditemukan di Laut Mati, naskah-naskah dari Laut Mati yang ditemukan oleh seorang arkeolog bernama Edip pada waktu itu di Timur Tengah, dan ditulis di perkamen-perkamen, ditulis juga di daun papirus dan seterusnya. Dan Alkitab sampai hari ini begitu dirampungkan, kita dapat mempelajarinya dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, ini kebenaran yang diajarkan kepada kita, tentunya bercermin dari peristiwa masa lalu sampai zaman sekarang. Kalau kejahatan, penyesatan terjadi di zaman Perjanjian Lama, maka penyesatan juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru. Bahkan bukan hanya pada zaman PL dan PB, tapi sampai zaman sekarang, zaman kita hidup, penyesatan itu masih ada. Kenapa demikian? Sebab kita hidup di tengah-tengah tantangan zaman yang semakin maju. Tantangan zaman yang semakin bergelora. Tantangan zaman yang semakin besar. Di masa lalu kita belum mengenal apa yang disebut dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau kita belajar PL. Di Perjanjian Lama belum diungkapkan kata televisi, media elektronik, ya, Facebook dan sebagainya. Tapi di zaman sekarang, ingat baik-baik, di zaman yang digital ini, di zaman yang milenial ini, di zaman yang serba mengglobal di bidang informasi, informatika dan komunikasi, yang selalu disebut-sebut oleh banyak orang menjadi kebanggaan, zaman milenial katanya. Zaman digital katanya. Nah, ini perkembangan zaman yang semakin maju, semakin wow, semakin luar biasa. Bahkan saya mau katakan kepada kita, kalau di masa lalu sarana-sarana untuk mungkin orang berbuat salah dan dosa disesatkan dengan keadaan,
itu mungkin kecil sarana yang digunakan. Tapi zaman sekarang begitu banyak sarana yang digunakan oleh kita semua yang bisa juga digunakan oleh setan, oleh iblis untuk mendunganginya dan menyesatkan pikiran kita, menyesatkan hati kita, perasaan kita, mempermainkan hidup kita. Saudara percaya atau tidak, kita berada di tengah-tengah tantangan zaman yang semakin berbahaya, yang sedang mempermainkan setiap manusia yang ada di dalam dunia ini. Saudara percaya atau tidak, itu sementara kita hadapi sekarang.